Shalom, damai di hati, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya rindu untuk menyapa ibu-ibu dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama-sama. Bahkan juga saya rindu supaya firman ini memberkati banyak orang. Karena itu dengan kerendahan hati saya mohon supaya ibu-ibu dapat subscribe, dapat nonton, dan juga dapat membagikan video ini kepada semua orang sehingga banyak orang yang terberkati dengan kebenaran firman ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami percaya dengan firman-Mu kami terus diarahkan, dikuatkan dan diteguhkan iman kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu sebagai kekuatan rohani bagi kami. Maka saat ini Bapa, kami akan merenungkan bersama-sama. Taruhlah hikmat dan pengertian-Mu, supaya kami dapat memahami dengan jelas kebenaran firman ini. Dan siapapun yang bisa mendengar dan menyaksikan video ini, kiranya mereka diberkati seisi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami sedia mendengarkan sapaan-Mu melalui kebenaran firman. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang baru saja kita dengar dan baca mengisahkan tentang satu keluarga suami istri, di mana Ananias dan Safira, mereka tidak mencerminkan hidup yang takut akan Tuhan, tetapi sebaliknya mereka mencerminkan kehidupan yang mendustai Tuhan. Karena mereka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan atau hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka, tetapi hasilnya mereka tidak serahkan seutuhnya kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat mula-mula yang membutuhkannya. Mereka menahan setengah dari apa yang mereka jual. Padahal saudara, Ananias dan Safira, mereka adalah bagian dari jemaat mula-mula. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, pasal 4 ayat 32 sampai 37, di situ dituliskan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka tidak hidup egois, tapi justru mereka hidup dalam kasih karena mereka saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Mereka hidup sehati, sepikir, sejiwa, sehingga jemaat mula-mula ini punya power, punya kekuatan. Bukan saja kekuatan fisik atau jasmani, tapi kekuatan spiritual, kekuatan iman. Karena mereka menganggap apa yang mereka miliki itu bukan hanya milik mereka sendiri, tapi menjadi milik bersama. Karena itu mereka menjual tanah mereka, milik mereka, dan hasil penjualan ini mereka bawa kepada rasul-rasul. Nantinya rasul-rasul yang punya kuasa Roh Kudus yang akan membagi-bagikan hasil dari penjualan ini sebagai berkat Tuhan kepada semua jemaat, sehingga tidak ada yang kekurangan. Justru mereka berkelimpahan karena ada keseimbangan di antara mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat dalam bacaan kita, Ananias dan Safira, mereka suami istri, tetapi ada hal atau ada dosa yang mereka lakukan, yaitu dosa kolusi dan dosa korupsi. Kolusi artinya persekongkolan. Suami istri sekongkol. Mereka berkolusi untuk tidak menyerahkan hasil dari penjualan ladang mereka dibagikan kepada jemaat-jemaat. Ketika Ananias dia membawa separuh dari hasil penjualan istrinya, Safira tahu. Tapi Safira dia tidak menegur suaminya. Tapi sekali lagi mereka berkolusi, bersekongkol dalam dosa. Akhirnya mereka mencobai roh Tuhan. Mereka mendustai bukan saja manusia, tapi mendustai Tuhan Allah yang adalah sumber berkat yang memberkati mereka. Kemudian saudara yang kekasih, mereka melakukan dosa korupsi. Karena apa yang menjadi milik Tuhan mereka tahan. Mereka tidak serahkan semua hasil penjualan ladang mereka. Padahal dikatakan bahwa jemaat yang lain menyerahkan hasil dari penjualan ladang mereka dinikmati bersama-sama. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian ini memang tidak dijelaskan secara letterlek atau secara harafiah apa motivasi dari Ananias dan Safira tidak menyerahkan semua hasil penjualan mereka. Apakah karena mereka takut kekurangan, ataukah karena mereka mempersembahkan itu cuma action,
Yang penting jemaat lain solia. Mereka juga mempersembahkan seperti Yusuf yang mempersembahkan semua hasil penjualannya kepada rasul-rasul. Barangkali juga Ananias berpikir, kami ingin mempersembahkan tapi setengah saja. Yang penting mereka sudah lihat. Ataukah saudara Ananias, mereka berpikir agar supaya kami ingin dilihat lebih dari orang lain. Karena itu setengah saja yang diserahkan, yang lain untuk kami nikmati bersama suami istri atau keluarga. Nah saudara-saudara, sekali lagi tidak dijelaskan apa motivasi mereka. Tetapi saudara, ketika kita melihat pasal 5 ayat 3, Rasul Petrus, dia tahu karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dia tahu apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Sehingga ayat 3 dikatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ananias dan Safira, suami istri ini dikuasai oleh iblis sehingga mereka tidak menyerahkan sepenuhnya, tapi hanya sebagian saja yang mereka serahkan kepada rasul-rasul. Nah saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi kemudian dengan Ananias dan Safira? Bacaan kita mengatakan bahwa ending atau akhir perjalanan hidup Ananias dan Safira adalah kematian, adalah kesia-siaan. Walaupun tidak dalam waktu yang sama kematian dari Ananias dan Safira, tapi dua-duanya mati. Mereka diusung keluar oleh orang-orang yang menyaksikan apa yang terjadi dengan suami istri ini. Akhirnya, apa yang mereka tahan itu tidak mereka nikmati karena mereka sudah mati. Sia-sia kehidupan suami istri ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan, apalagi sebagai ibu-ibu. Tadi saya mengatakan bahwa ada dua dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dosa kolusi, persekongkolan, dan dosa korupsi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai suami istri, kita telah menjadi satu. Suami istri Kristiani diikat oleh kasih Kristus. Kita dari dua latar belakang menjadi satu. Satu visi, satu misi, fokus tujuan kita adalah ingin bahagia, kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kepala dari setiap rumah tangga Kristiani. Karena itu saudara, walaupun memang suami istri punya perbedaan latar belakang, punya perbedaan karakter, tapi sebagai suami istri yang disatukan oleh Tuhan, kita harus saling mengingatkan, kita saling menegur. Ketika yang satu sudah salah jalan, maka sebagai istri kita menegur suami kita. Jangan kita hidup dalam persekongkolan, apalagi untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang merusak kehidupan rumah tangga. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika suamimu dia hidup dalam dosa, ketika dia hidup dalam kemabukan, ketika suamimu mabuk, jangan ikut bamabo. Jangan ikut suamimu hidup dalam kemabukan, karena itu adalah dosa. Jangan bersekongkol dengan dia untuk lari pada kemabukan, pada minuman keras, karena itu adalah dosa. Ketika suamimu salah jalan, hidup narkoba, maka istri ingatkan suami, jangan ikut-ikutan main sabu-sabu. Karena itu adalah dosa yang akan mengantar kamu ke penjara. Ketika suamimu
dia hidup dalam perjudian, jangan ikut juga berjudi. Jangan menghabiskan uangmu berkat Tuhan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika suamimu hidup dalam perselingkuhan, bahugel, jangan ikut-ikut bahugel, jangan ikut-ikut selingkuh, karena itu adalah dosa. Jangan ibu-ibu, ketika suamimu berselingkuh, kamu juga merasa bahwa kita boleh, kita masih cantik, masih gagah, masih ada orang yang suka pada kita. Jangan ibu-ibu. Tapi ingatkan suamimu, tegurlah dia kembali ke jalan yang benar. Artinya saudara, jangan bersekongkol dengan suamimu. Kalau jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang salah, jalan yang membawa kepada kesengsaraan, maka sebagai istri, doakan suamimu. Pulihkan dia, jamah dia di dalam nama Yesus supaya dia bertobat. Dan kalian rumah tangga Kristen bisa hidup benar di hadapan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena seperti Ananias dan Safira, mereka bersekongkol, mereka kolusi untuk hal yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka sia-sia mereka mati konyol dengan cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian saudara, dosa korupsi. Mereka mengambil apa yang bukan milik mereka. Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu baik uang tetapi juga waktu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika suamimu pulang rumah bawa uang, engkau tahu bahwa itu bukan milik suamimu, bukan hasil kerja suamimu, bukan karena perjuangan suamimu, tapi uang itu milik orang lain. Saudara, jangan ambil. Jangan terjerumus dalam dosa. Jangan karena gaya hidup engkau dan suamimu mengambil apa yang bukan milikmu, apa yang bukan hakmu, yaitu mengorupsi uang negara atau uang orang lain. Saudara, jujur kita mengatakan semua orang itu butuh uang. Karena uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Orang hidup, makan butuh uang. Orang berpakaian itu butuh uang. Untuk punya tempat tinggal orang butuh uang. Uang jalan dibutuhkan. Bahkan biaya sekolah anak-anak kita butuh uang. Orang Manado bilang, nyanda mungkin bayar deng daun lemon. Karena uang adalah alat pembayaran yang sah. Tapi uang bukan tujuan dalam kehidupan kita. Sebab ketika orang siang malam uang, maka dia akan dikuasai oleh iblis. Seperti Ananias dan Safira. Akhirnya dia lupa Tuhan. Dan dia akan hidup dalam kejahatan. Karena bukankah firman mengatakan, akar dari semua kejahatan adalah cinta uang. Saudara, cintailah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan uang, memberikan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ketika suamimu dia terjerumus untuk hal-hal yang tidak benar, jangan menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluargamu. Ingatlah dia ketika mengambil hak atau milik yang bukan miliknya, yaitu uang. Kemudian saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, korupsi juga adalah korupsi waktu. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi, jangan korupsi waktu Tuhan. Kalau waktu bersaat teduh, kalau waktu beribadah, berdoa, keluarga, maka mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita beribadah bersama-sama. Pandemi COVID-19 sekarang ini, walaupun ada dalam keterbatasan, tapi kiranya itu tidak membatasi ruang gerak bagi kita beribadah, berkomunikasi dengan Tuhan. Entahkah itu kita beribadah suami istri anak-anak di rumah,
ataupun dalam persekutuan ibadah yang lain, ibadah kolom, ibadah gereja. Walaupun memang ada yang masih ibadah online, tapi ketika gereja kita dibuka, persekutuan kita terbuka, maka mari kita bersekutu bersama-sama. Sebab saudara, pandemi COVID-19 virus corona itu memang menakutkan. Tapi kita umat Tuhan harus lebih takut kepada Tuhan. Pemerintah gereja mengingatkan kita agar supaya kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, bahkan juga kita tidak ada dalam kerumunan. Oke, kita melaksanakan semuanya. Tetapi saudara, rajin cuci tangan juga harus rajin lipat tangan. Rajin berdoa, apalagi sebagai seorang istri. Mari kita berdoa. Mari kita mengajak keluarga kita untuk beribadah, untuk bersekutu bersama-sama, supaya kita tidak mengkorupsi waktu Tuhan. Tapi kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Ada waktu bagi kita untuk bekerja, melaksanakan tugas aktivitas kita. Tapi ada waktu kita bersekutu bersama keluarga, memuliakan Tuhan Allah. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah sebagai istri di tengah keluarga, kita pemberi semangat, kita memberi support kepada suami kita, kita menjadi penggembira kepada anak-anak, kita ajak mereka untuk senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup benar, fokus kepada Tuhan Allah, supaya hidup kita tidak seperti Ananias dan Safira, tapi justru hidup kita adalah hidup yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya yakin ibu-ibu sekalian akan mampu untuk menerjemahkan kata firman Tuhan ini di tengah keluarga, tapi juga bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.